dari saudara memahami dari Quran Surat Al-Imran ayat 27, maka insya Allah saudara akan mendapatkan satu bentuk rezeki dari berbagai macam penjuru yang saudara tidak bisa menduganya. Jadi itulah pemahaman dari amalan ilmu kerezekian yang sudah banyak saya bagikan ke berbagai macam blog, kawan saya, murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya. Alhamdulillah, di dalam kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, dan di sini saya akan mengijazakan satu bentuk doa untuk memperlancar rezeki ataupun untuk menimbulkan kekayaan. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi saudaraku semuanya tentang satu amalan doa untuk memperlancar rezeki yang sering saya gunakan, merupakan amalan rutin yang selalu saya amalkan, dan di sini juga sudah sering saya share di beberapa blog saya, blog Kampung Mistis Bolodewo, dan juga murid saya banyak sekali yang merasakan khasiat dari doa untuk kerezekian ini. Sebelum saya lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya bagi saudaraku semuanya yang baru masuk di channel Simo SDSM dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Saya akan mengijazakan doa untuk memperlancar rezeki. Di sini kita akan memakai yang pertama, memakai doa surat Al-Kautsar. Lalu yang kedua, kita akan memakai sholawat Nabi. Lalu yang ketiga, kita akan memakai surat Al-Imran ayat 27. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara untuk mengamalkannya, terlebih dahulu kita akan mengkaji sedikit yang saya ketahui. Pertama, kita mengambil dari Quran Surat Al-Kautsar. Di situ ketika saudara memahami ataupun sedikit mengkaji untuk bisa mendapatkan karomah ataupun khasiat dari Quran Surat Al-Kautsar itu, yang pertama harus mendirikan sholat. Lalu yang kedua harus bersedekah. Jadi dua itu saudara lakukan untuk bisa mendapatkan khasiat ataupun karomah dari Quran Surat Al-Kautsar yang berfungsi untuk memperlancar rezeki kita. Lalu yang kedua, kita menggunakan sholawat Nabi. Di sini nanti ketika membaca sholawat Nabi, di sini ada tata cara tertentu sehingga ruh ataupun khasiat dari sholawat ini mampu untuk menarik rezeki ataupun menarik ruh uang dari berbagai macam penjuru. Lalu yang ketiga, kita juga memakai Quran Surat Al-Imran ayat 27. Saya jelaskan dulu yang kedua tadi, ketika saudara melakukan sholawat Nabi ataupun bersolawat, usahakan atau timbulkan rindu yang sangat kepada Nabi besar Muhammad. Ataupun saudara bisa menimbulkan kekaguman kepada Nabi besar Muhammad. Di sini saudara juga bisa melakukan makrifat dengan pemahaman. Di situ Rasulullah sangat peduli dengan saudara, karena memang seseorang ataupun orang yang paling peduli dengan keadaan kita adalah Nabi besar Muhammad. Di situ ketika saudara bisa menimbulkan di salah satu makrifat tadi, maka insya Allah karomah ataupun khasiat dari sholawat untuk memperlancar rezeki bisa saudara dapatkan. Lalu yang ketiga, kita akan memakai Quran Surat Al-Imran, namun di ayat 27 saja. Di sini akan saya kaji sedikit pula bagaimana kita bisa bermakrifat sehingga roh ataupun karomah dari Quran Surat Al-Imran ayat 27 ini bisa terbuka di badan saudara. Di sini ketika saudara membaca Quran Surat Al-Imran ayat 27, maka saudara coba memiliki pandangan saudara ketika bersedekah ataupun memberi ke orang, di situ tidak tebang pilih. Insya Allah yang kita kaji dari surat Al-Imran ayat 27, maka akan terbuka, Allah akan memberi rezeki ke siapa saja tanpa batas atau tanpa perhitungan. Maka saudara coba di dalam pengamalan Quran surat Al-Imran, maka saudara usahakan memberi bersedekah itu ke siapa saja tanpa memandang dia mampu ataupun tidak mampu.
maka saudara usahakan bagaimana caranya saudara bisa bersedekah seperti ini. Disitulah sedikit kajian dari kita untuk bisa mengamalkan ilmu 10 kalamullah. Disitulah saya bukakan cara untuk kita bisa merasakan khasiat karomah dari ilmu 10 kalamullah untuk memperlancar rezeki. Banyak sekali khasiat dari amalan kerezekian ini. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, dia amalannya bisa berfungsi untuk menimbulkan kerezekian di badan kita. Karena memang rezeki seorang itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, di situ bisa menimbulkan satu kerezekian di suatu tempat. Jadi misal tempat itu sepi, maka ketika saudara bacakan dari amalan tadi, maka insya Allah akan menjadikan di situ tempat untuk mencari rezeki. Lalu yang ketiga, di situ juga berfungsi untuk menimbulkan kembali ataupun menghidupkan suatu kerezekian di suatu tempat. Misal tempat itu sempat mati, yang dahulu misal digunakan untuk perdagangan, namun sekarang mati, ataupun di situ pernah disalahi oleh seseorang yang melakukan guna-guna. Jadi tempat usahanya mati. Di situ saudara bisa menggunakan amalan ini untuk menghidupkan kembali dari bumi itu, jadi bisa digunakan untuk mencari rezeki. Lalu yang keempat, di situ juga bisa berfungsi untuk menarik roh dari berbagai macam penjuru, karena disebabkan sedekah saudara tadi. Lalu yang terakhir, di situ memiliki khasiat dari saudara memahami dari Quran Surat Al-Imran ayat 27, maka insya Allah saudara akan mendapatkan satu bentuk rezeki dari berbagai macam penjuru yang saudara tidak bisa menduganya. Jadi itulah pemahaman dari amalan ilmu kerezekian yang sudah banyak saya bagikan ke berbagai macam blog. Kawan saya, murid saya, hampir semuanya ketika seseorang meminta ke saya tentang amalan kerezekian, maka akan pertama kali saya suguhkan amalan itu. Karena amalan itu sangat luar biasa untuk berhubungan dengan kerezekian kita. Lalu kita akan masuk bagaimana cara untuk mengamalkannya. Mengamalkannya pun tidak sulit, kita dibutuhkan istiqomah. Istiqomah itulah yang menghasilkan karomah. Pertama, saudara ketika sehabis sholat maghrib, maka bacalah ketiga tadi. Quran Surat Al-Kautsar, Sholawat Nabi, Quran Surat Al-Imran ayat 27. Sebisa saudara, seikhlas saudara, tanpa hitungan. Semakin banyak, semakin baik. Lalu saudara juga bisa membacanya ketika sehabis sholat. Jadi ketika sehabis sholat fardu, saudara juga bisa membacanya. Lalu juga bisa saudara amalkan baca ketika hendak akan tidur. Dan juga saudara bisa amalkan ataupun baca ketika melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu yang utama. Dan juga saudara bisa mengamalkannya sehabis sholat duha. Disitulah ilmu kerezekian, doa untuk memperlancar kerezekian, untuk melunasi hutang, insya Allah kita terlepas dari yang namanya hutang. Disitulah khasiat dari ilmu kerezekian yang saya ijazahkan ke saudaraku semuanya. Semoga kita terhindar dari masalah hutang ataupun yang berhubungan dengan ekonomi. Dan semoga kita semua diberi karunia ataupun rezeki yang banyak. Dan jangan lupa untuk bersedekah. Saya tekankan lagi, jadi di sini ketika saudara mengamalkannya, tidak ada hitungan pastinya. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Tidak ada patokan berapa kali dibaca. Ini juga yang menjadi favorit amalan saya dari sekian banyak ilmu kerezekian yang saya amalkan. Dan ini juga yang pasti saya berikan ketika seseorang meminta berhubungan tentang kerezekian ke saya. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan saya. Jika ada yang kurang paham tentang amalan kerezekian ini, silakan tinggalkan komentar. Akhir kata dari saya Bang Simo, semoga ilmunya bermanfaat. Qabiltu dari saudara, maka ijazah bisa saudara terima. Ketika ada yang salah dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.